berorientasi pada prinsip kapitalisme yang dapat membawa sejumlah konsekuensi logis seperti pendidikan diubah menjadi barang dagangan dan yang hanya bisa diakses oleh mereka yang memiliki banyak uang. Lalu, bagaimana tanggapan Anda mengenai pendidikan kapitalisme yang masih ada di negara kita ini dan apa solusinya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Maulida Muhammad Fasya Zikro, bisa dipanggil Fasya. Saya pendidikan kapitalisme di Indonesia sendiri, menurut saya pemerintah sudah berusaha untuk menghilangkan pendidikan semacam itu karena pemerintah juga berusaha untuk menggratiskan sekolah dari mulai SD sampai SMA. Dan menurut saya untuk sekolah-sekolah negeri sendiri kebanyakan sudah gratis, sehingga menurut saya semua kalangan mulai dari yang miskin hingga yang kaya bisa bersekolah dan mendapatkan pendidikan yang sama rata. Mungkin cukup sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk juri kedua yaitu Ibu Komaria, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan kedua. Okay, good afternoon, Maulida. Yes, good afternoon, ma'am. How are you today? Yeah, I'm doing good. Okay, yeah. This is the question from me. Yeah, then please try to listen to it. Yeah, and then please try to answer it too. Okay, technological development have made agricultural land converted into infrastructure development to improve the economic in one region. However, these activities can have a negative impact on one area, such as the decreasing of green land. So, what do you think about this case, and then state your reason? Okay, thank you for the question. I think this is not problem for in our infrastructure. I think we can apply environmentally friendly technology. I think if we build some infrastructure, we also can build green space beside the infrastructure. Like if we build some flyover, we can build some park in below the flyover. So I think the infrastructure can stand beside with the nature. Maybe that's all from me. Thank you. Okay, thank you for the answer. Baik, dapat dilanjutkan kepada juri ketiga untuk pembacaan pertanyaan. Maka dari itu, untuk juri ketiga, Ibu Rini Sustiawati, kami persilakan. Halo Maulida, sugeng siang. Mugi-mugi sugeng siang, Bu. Ya. Amin. Ibu badhe nyuwun pirsa, kita mboten saged nglarang mlebetipun budaya asing wonten ing nagari Indonesia. Miturut andika, kados pundi supados budaya lokal tetap dipun remeni kalian generasi muda lan tetap lestari. Matur nuwun Maulida. Iya Bu, matur nuwun dumateng pitakenanipun. Menurut kula niki salah sawijining fungsi akulturasi. Kita saged akulturasi budaya lokal kalian budaya modern, sehingga kita saged gawe budaya ingkang anyar, tapi poin-poin nilai-nilai budaya lokal boten ilang saking budaya ingkang anyar niku. Dados menurut kula niki salah sawijining inovasi supaya para pemuda Indonesia
tertarik kalian budaya Indonesia, sehingga budaya Indonesia tetap lestari lan diminati kalian kaula muda. Mungkin saking kula cekap sekian, matur nuwun. Baik, selanjutnya untuk juri terakhir, Kak Raffi Fauzi, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan terakhir. Halo, selamat siang. Ini panggilannya Fasya atau Maulida? Fasya. Oke, Fasya. Pertanyaannya mengenai kepariwisataan. Jadi pertanyaannya adalah, pemerintah gencar dalam membangun infrastruktur kawasan wisata yang diprioritaskan untuk mengembangkan perekonomian di Indonesia. Menurut Fasya, apakah pembangunan infrastruktur kawasan wisata di tengah pandemi seperti ini dapat meningkatkan perekonomian Indonesia? Silahkan dijawab. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya sendiri, pembangunan infrastruktur tentu saja adalah salah satu upaya pemerintah untuk mendukung pariwisata di daerah-daerah di Indonesia. Dan menurut saya sebenarnya pembangunan infrastruktur itu juga harus diiringi dengan promosi wisata di daerah-daerah tersebut. Dan promosi serta pembangunan infrastruktur di daerah wisata ini pasti akan mendatangkan banyak turis dan wisatawan, sehingga masyarakat sekitar juga bisa diberdayakan, mungkin sebagai pengelola tempat wisata maupun mendirikan usaha di sekitar tempat wisata tersebut, sehingga perekonomian masyarakat di sekitar tempat wisata juga bisa ikut naik. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Fasya atas penyampaian jawaban yang telah Kakak berikan. Menurut para dewan juri sendiri, apakah terdapat komentar, saran maupun masukan kepada Kak Maulida Muhammad mengenai penampilannya tadi? Mungkin dapat dimulai dari juri pertama, Juri Bahasa Indonesia Ibu Dinda Nugraini. Baik, terima kasih Habib Islam Ibu Dinda. Untuk penguasaan materi, ya, yang telah disampaikan oleh Fasya sudah baik juga, ya. Lalu kesesuaian jawaban juga sudah, ya. Hanya saja yang perlu Bu Dinda soroti atau fokuskan lebih ke tadi, ya, sama seperti mungkin kita tadi, lebih ada pada saat menjawab pertanyaan lebih ada penekanan ke intonasinya, ya, intonasi dalam berbicara, ya. Jadi jawaban itu lebih